Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Susan Febriantina SPD MPD, pengampu mata kuliah Teori dan Model Pembelajaran Digital. Saya Vian Lukas Guntur Warsono. Saya akan mempresentasikan proposal inovasi pembelajaran ekonomi berbasis digital pada materi lembaga keuangan bukan bank. Proposal ini lahir dari rendahnya literasi keuangan generasi muda. Pembelajaran ekonomi di kelas juga masih banyak didominasi dengan metode ceramah, sehingga siswa lebih sering menghafal konsep daripada memahami penerapannya dalam kehidupan nyata. Misalnya menganggap investasi sama dengan judi online, atau percaya bahwa investasi selalu memberikan keuntungan tanpa resiko. Kondisi ini diperparah flexing yang dilakukan oleh influencer dan maraknya kejahatan finansial, termasuk pinjaman online. Di sisi lain, penggunaan LMS di sekolah sering hanya sebatas tempat untuk mengumpulkan tugas, belum menjadi ruang belajar yang mendorong untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Proposal ini dibangun dengan pendekatan yang menekankan pembelajaran aktif dan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill. Saya tidak menggunakan pendekatan behaviorisme yang cenderung berfokus pada transfer pengetahuan. Proposal ini memadukan 3 landasan utama, yaitu konstruktivisme sosial, konektivisme, dan hutagogi. Konstruktivisme sosial menekankan belajar melalui interaksi dan diskusi. Konektivisme memandang pengetahuan tersebar dalam jaringan digital, sementara hutagogi menekankan kemandirian peserta didik dalam mengatur proses belajarnya. Model yang digunakan adalah blended learning, yang dipadukan dengan project-based learning dan pembelajaran berdiferensiasi. Seluruh rancangan disusun dengan model ADDIE. Inti inovasi ini terletak pada sintaks pembelajaran digital yang dibagi ke dalam 3 fase. Fase pertama adalah pra-pembelajaran daring melalui LMS selama 30 menit. Pada tahap ini, peserta didik mempelajari beberapa video kasus nyata, misalnya video tentang uang yang rusak karena disimpan di rumah, video korban penipuan investasi seperti binomo, dan video tentang kendala klaim asuransi. Melalui video tersebut, siswa diajak untuk mempertanyakan pemahaman awal mereka tentang uang, investasi, dan lembaga keuangan bukan bank. Setelah itu, siswa diminta menelusuri informasi lanjutan dari sumber resmi seperti situs OJK untuk memverifikasi legalitas lembaga keuangan. Tahap ini bertujuan untuk membangun pengetahuan awal sebelum masuk ke dalam diskusi di kelas. Fase kedua adalah pembelajaran tatap muka selama 90 menit. Pada fase ini, siswa belajar secara kolaboratif melalui diskusi dan pemecahan masalah berbasis LKPD. Siswa dibagi dalam kelompok untuk menganalisis kasus Pak Rahmat, seorang pelaku UMKM yang membutuhkan dukungan pembiayaan dan layanan keuangan untuk mengembangkan usahanya. Setiap kelompok diminta untuk mengidentifikasi kebutuhan usahanya, lalu menentukan lembaga keuangan bukan bank yang paling sesuai beserta dengan alasannya. Siswa tidak hanya menghafal jenis lembaga keuangan, tetapi memahami fungsi, manfaat, resiko, dan kesesuaiannya dengan kebutuhan yang nyata. Guru berperan sebagai fasilitator yang memberi arahan, meluruskan miskonsepsi, dan membantu siswa untuk membangun pemahaman yang lebih utuh. Dan pada akhir fase ini, setiap kelompok mulai merancang proyek akhir sebagai solusi literasi keuangan. Fase yang ketiga adalah tindak lanjut dan produksi digital selama kurang lebih 60 menit. Pada tahap ini, siswa diberi keleluasaan untuk menyelesaikan proyek sesuai minat, gaya belajar di dalam kerja kelompok.
Kelompok yang memilih produk performatif dapat membuat video role play tentang layanan keuangan. Tugas anggota dibagi sesuai peran, seperti mencari data, menyusun naskah, menjadi aktor, atau mengedit video. Video terbaik dapat diputar di sekolah atau diunggah ke media sosial sekolah sebagai bentuk kampanye literasi keuangan. Kelompok yang cenderung visual dapat membuat poster atau infografis edukatif menggunakan Canva. Ada yang bertugas untuk mengumpulkan data, menyusun pesan utama, dan membuat desain secara visual. Karya terbaik dipasang di area sekolah dan dipublikasikan melalui media sosial yang ada di sekolah. Semua produk digital kemudian diunggah ke dalam LMS. Setelah itu, siswa melakukan peer review dengan memberikan komentar, masukan, dan refleksi terhadap karya kelompok. Dengan cara ini, siswa tidak hanya memahami konsep, tapi juga aktif dalam menghasilkan konten edukatif yang bermanfaat. Penilaian tidak lagi berfokus pada tes tertulis, tetapi pada unjuk kerja dan produk yang mencerminkan higher order thinking skill. Rubrik penilaian disusun secara adil agar produk video role play dan juga poster atau infografis tetap dinilai dengan bobot yang setara. Indikator penilaian meliputi kedalaman analisis, ketepatan penggunaan data, kreativitas, kualitas penyajian, dan juga kemandirian belajar pada peserta didik. Yang dinilai bukan hanya hasil akhir, tetapi juga proses belajar siswa dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan literasi keuangan dan kemampuan berpikir secara kritis. Kesimpulannya adalah inovasi desain instruksional ini menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif saja, tetapi juga dapat menjadi media pembelajaran yang autentik dan transformatif. Melalui perpaduan blended learning, project-based learning, dan model ADDIA, LMS dapat diubah menjadi ruang belajar yang kontekstual, analitis, dan juga dekat dengan kehidupan peserta didik. Sintaks pembelajaran ini diharapkan mampu menghubungkan teori dengan praktik dan juga dapat mengurangi miskonsepsi finansial serta membentuk peserta didik yang lebih kritis, rasional, dan juga mandiri di dalam era digital ini. Demikian pemaparan proposal inovasi pembelajaran ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan bimbingan Ibu Susan selaku pengampu mata kuliah.